Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wakila, dan dikatakan aidon, again. Aidon itu again. Dikatakan lagi fi dzalika, dari makna tentang apa itu keburukan orang yang mencari, mengutamakan dunia dan menyampingkan akhirat. Sebuah syairan seperti ini. Ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ima kabanin yubni baniya yabna kabanin yabna bunyanahu fa'aqamahu falamma istawa ma qad banahu tahaddama. Ara taribad dunya wa in tala umruh wa nala minad dunya sururan wa an'ima kabanin yabna bunyanahu faqamah. Kabanin yubni juga enggak apa-apa, bunyanahu faqamah falamma stawa ma qad banahu tahaddama. Aku lihat si pencari dunia, si pecinta dunia, wa in tala umruh, walaupun umurnya panjang, wa nala minad dunya sururan wa an'iman, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan berbagai macam kenikmatan dari dunia yang sementara ini, walaupun menurut perasaannya umurnya panjang. Padahal kabanin yabna bunyanahu, tidak ada bedanya seperti seorang yang membangun rumahnya, faqamahu, dia tegakkan rumah itu, dia tegakkan bangunan itu, dia bangun gedung itu, mungkin bukan 1, 2, 3 lantai, tapi pencakar langit. Tapi sayang, falamastawa ma qad banahu tahaddama, ketika selesai dia membangun rumahnya itu, membangun gedungnya itu, maka qad tahaddama ma banah, yang sebetulnya seperti itu, tapi karena syairan ya dirubah, ma qad banahu tahaddama. Ay qad tahaddama ma qad banah, robohlah apa yang telah dia bangun itu. Padahal gedung itu pencakar langit, gedung itu begitu megah, tapi setelah gedung itu selesai, padahal ketika membangunnya dia keluarkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan, dia keluarkan seluruh keringatnya agar bangunan itu selesai. Tapi setelah bangunan itu selesai, maka tiba-tiba bangunan itu roboh, rata dengan tanah. Begitulah perumpamaan bagi orang yang mencari dunia, orang yang cinta kepada dunia, orang yang mementingkan dunia dan menyampingkan akhirat. Seperti seorang yang tukang bangunan, seperti tukang bangunan yang membangun sebuah gedung, tetapi setelah beres, gedung itu hancur seketika. Wakila aidan fi dzalik, dikatakan lagi fi dzalika, tentang hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habid dunya tasaku ilaika afwan alaysa musiru zakailan tiqal wa ma dunyaka illa mislu fai'in adhallaka thumma adhana bizawal. Hab ad-dunya, takutlah engkau kepada dunia, jauhilah dunia.
Hindarkanlah dirimu dari dunia. Tasaku ilaika afwan, yang akan mengendalikanmu secara spontan, secara otomatis. Jika kamu dekat dengan dunia, kamu mendekap dunia, justru dunialah yang akan mengendalikan dirimu, sehingga kau lupa darah, sehingga kau sudah tidak bisa membedakan hak dan batil, sehingga kau akan terseret masuk ke dalam jurang dunia yang penuh gemerlap, yang sehingga kamu akan terseret oleh ombak dunia, tenggelam di dalam gemerlapnya dunia yang kau cari itu. Alaisa musirzaka ilanti kolin. Kamu mikir dong. Ini kata penyair. Mikir dong. Yang kamu perjuangkan itu, alaisa musirzaka ilanti kolin. Semua yang kau dapatkan itu, kau perjuangkan siang dan malam tanpa peduli halal dan haram itu, semuanya ilanti kolin akan pindah pemiliknya, pindah hak guna pakainya, karena semua dunia ini bukan hak milik kita, semua adalah wadi'ah, titipan dari Yang Maha Kuasa. Dunia ini adalah warisan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bersyukur kalau yang menerima warisan itu anak cucu kita. Yang menggantikan hak guna pakai itu adalah anak cucu kita. Bagaimana dengan kalau yang terjadi itu justru dunia itu akan hancur? Mohon maaf, dunia itu berpindah tangan, hak guna pakainya kepada orang lain karena kelalaian kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, takutlah kamu terjerumus ke dalam hinanya dunia ini. Wa ma dunyaka illa mislu fi. Tidaklah dunia kamu itu kecuali seperti bayang-bayang. Dunia ini hanya seperti bayang-bayang saja, hanya seperti fata morgana, kamuflase. Adallaka summa adana bizzawal. Bayang-bayang itu seolah-olah akan menaungi kamu pada ma'adzana bizzawal, lalu dia permisi untuk hilang tanpa kembali. Dunia itu seperti bayang-bayang yang seolah-olah akan menaungi kita, padahal ketika kita berlindung di bayang-bayang itu, ternyata azan habis zawal, bayang-bayang itu hilang seketika. Seperti orang yang sedang berjalan di sebuah padang pasir yang maha luas. Dalam pikirannya dia melihat fata morgana, kelihatan ada sumber air di sana. Maka dia kejar, ternyata apa yang dia kejar itu tidak ada, hanyalah fata morgana, hanyalah ilusi dari pikirannya tentang apa yang dia inginkan. Demikianlah orang-orang yang mencari dunia, kejar terus-terusan. Mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan itu hanya sebentar, hanya sesaat. Jika dibandingkan dengan akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat kekal. Akhirat memang kekal dan abadi. Ya. Jadi berulang kali saya ingatkan kepada diri saya, carilah dunia ini sekedarnya saja. Yang penting cukup makan, sandang, ya, papan, cukup untuk biaya mondok anak kita di pesantren, biaya sekolah dan kuliah kita.
Gak usah muluk-muluk lah. Kalau punya rumah cukup satu saja. Kalau punya mobil ya kalau cukup satu ya sudah, nggak usah nambah lagi. Kalau punya apa saja kita terima. Lillah, billah, ilallah. Ya. Dunia akan mengendalikan kita secara spontan. Justru bukan kita yang mengendalikan dunia, tapi dunialah yang mengendalikan hidup kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa qala Luqman libnihi, dan berkata Luqman kepada anaknya. Wa qala Luqman libnihi, berkata Luqman kepada putranya, ya bunayya bi' dunyaka bi akhiratik tarbahhuma jami'an. Wala tabi akhirataka bidunyak taskhurhuma jami'an. Kata Luqman kepada putranya. Luqman ini memang seorang tokoh yang soleh, seseorang yang soleh, sampai banyak ulama berbeda pendapat tentang Luqman ini. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang nabi dan rasul, ada yang berpendapat bahwa Luqman itu hanya seorang yang soleh saja, seorang wali. Ada yang berpendapat seorang ulama. Yang jelas beliau adalah orang soleh yang diabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim. Luqman berkata kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, bi' dunyaka bi akhiratik. Jualah duniamu demi akhiratmu, nak. Sudah. Jangan hiraukan. Ya, artinya dunia dijual itu ya gitu. Jangan kau hiraukan dunia ini. Sudah, pentingkan akhiratmu. Jualah duniamu untuk akhiratmu. Niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu menjual dunia untuk akhiratmu, kamu akan untung dunia akhirat. Tapi sebaliknya, wala tabi akhirataka bidunyak. Jangan sekali-kali kau jual akhiratmu dengan duniamu. Maka itu taskhurhuma, kamu akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya, kamu akan rugi di dunia yang maksudnya rugi dunia itu walaupun kita dapatkan dunia ini sesuai dengan keinginan, punya jabatan tinggi, punya gedung megah, punya kendaraan mewah, ya, punya deposito yang wah, gitu, ya, punya sawah yang lega, yang luas. Nah, mungkin didapatkan, tapi kan hanya sebentar, hanya sesaat. Berapa puluh tahun sih kita di sini? 80 tahun jika dibandingkan dengan akhirat. Lah nggak ada apa-apanya, Thomas. Nah, nggak ada apa-apanya. Walaupun kita dapatkan itu di akhirat nanti, kita akan sengsara selamanya, rugi selamanya. Jadi dunia, rugi akhirat. Orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya, untuk dunianya, sehingga orang banyak yang cari jabatan dengan cara yang nggak halal, dengan cara yang sikut sana sikut sini. Ya punya dia jabatan, cuma itu tadi, tar di akhirat. Nanti setelah menjabatnya juga dia tidak akan amanah. Ya, karena itu tadi, sikut sana sikut sini. Di akhirat dia akan sengsara. Demikian juga orang yang cari kekayaan banyak supaya mendapatkan harta yang melimpah ruah. Apa yang dia dapatkan? Hanya segitu saja sudah. Tuh lihat para konglomerat itu. Saya pernah jalan-jalan ke San Diego Hills, Memorial Park ya, di Kerawang ini.
pemakaman elit. Itu ada yang harganya satu komplek itu sampai 40 miliar. Apa satu apa ya? Ya satu kuburan lah. Itu harganya 40 miliar. Aduh. Ada yang 20 miliar, 10 miliar. Makam saja itu makam. Saya pikir orang kok beli makam sampai puluhan miliar ini. Apakah menjamin dimakamkan di tempat yang sangat amat elit itu dia selamat dari siksa kubur? Tentu saja tidak. Para konglomerat itu ya, para pejabat ya, kalau dimakamkan ya megah pemakamannya ya, tapi ya tidak menjamin keselamatannya di akhirat. Ya itulah, orang kaya namanya juga bebas ya, kalau sudah mati juga masih kelihatan, gengsinya masih kelihatan. Apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya ini hendaklah menjadi nasihat juga buat kita. Jangan kita gadaikan, jangan kita jual kepentingan akhirat kita dengan dunia yang sangat sebentar ini. Cari dunia secukupnya, setelah didapatkan ingat bahwa itu, sadar dalam hati bahwa itu adalah karunia dari Allah, anugerah dari Allah, titipan dari Allah. Pertama, kalau Allah yang punya, ya, kita ini hanya hak guna pakai. Kalau pemiliknya yang paten, yaitu Allah yang punya, minta agar harta itu dibagikan kepada sesama, bagikan. Ya, nggak usah kikir-kikir, bagikan. Nah, yang punyanya Allah nyuruh begitu kok. Nah, kemudian jika titipan itu diambil oleh Allah, sadar, sabar, karena memang bukan milik kita, itu hak guna pakai saja. Allah ngambil, ya monggo silakan. Nah, begitu. Nah, jadi jangan sampai kita mencari dunia ini, kalau orang Sunda bilang tunggu lupet nyawa, tunggul dirarut, catang dirumpak. Akhirnya setelah dunia didapatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan dunia itu. Justru kita diperbudak oleh dunia kita. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas, Inna Allah Ta'ala ja'ala dunya salasata ajza'in. Menurut Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini 3 bagian. Catat ini, ingat itu. Zaman sekarang ini banyak orang yang menjual agama untuk kepentingan dunianya, kepentingan pribadi, kepentingan golongannya, apalagi kepentingan politik. Aduh, Masya Allah. Bagi kita orang NU, hal itu tentu sangat kita hindari. Tidak boleh NU itu mengharamkan, mengecam keras orang yang menjual agama demi kepentingan politik. Ini terjadi marak zaman sekarang. Orang menjual agama demi kepentingan pribadinya. Contohnya ya para mubalik gitu, harus terima DP dulu. Setelah itu nanti ditarif. Kalau di dalam kota sekian, nanti jarak sekian puluh kilometer tarifnya beda lagi. Kalau di luar kota, luar provinsi, lain lagi, tarifnya sekian. Ngapain kok agama dijual-jual seperti itu? Mubalik kok masang tarif? Masya Allah, Masya Allah. Malu dong. Yang kau jual itu ayat, itu pun cuma ayat 1, 2. Kemudian kau ketawa, bikin orang ketawa, bikin orang cekikikan. Lalu kau pasang tarif. Ngapain kau? Lalu kau terima DP.
Bagaimana kau bisa meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu akan hidup di bulan Maulud nanti? Bagaimana kalau Allah ambil nyawa kamu itu besok atau lusa? Bisa kau ceramah? Gak bisa, nggak usah pakai DP-DP-an. Para mubaligh, para penceramah, haram kau terima DP, ya. Haram kau terima DP dan haram kau pasang tarif. Saya nggak pernah pasang tarif kok. Cuma kalau ada yang nanya panitia, ya biasanya berapa Ustadz? Ya kalau kemarin di sono sih 5 juta di sono, tapi itu mah terserah. Kan saya nggak pasang tarif. Sama aja. Sama aja itu pasang tarif. Ya jangan. Karena harta yang kau amplop yang kau makan itu nggak bakalan berkah. Yakin dah saya, nggak bakalan berkah. Kalau memang dihasilkan dari hasil ceramah, amplop didapatkan dari ceramah, kemudian dia masang tarif. Yakin saya nggak bakalan berkah. Catat itu. Mana ada mubaligh yang sudah tenar-tenar itu hidupnya berkah karena masang tarif? Nggak ada. Ya. Tapi kiai-kiai di kampung ngurusin umat, kiai-kiai kita, guru-guru kita di pesantren yang ikhlas, tidak pernah masang tarif, tidak pernah ya orang ngasih amplop ya terima, nggak juga nggak apa-apa. Hidupnya itu berkah banget, Masya Allah. Anak-anaknya soleh dan solihah, santri-santrinya juga berkah, kehidupan pribadinya secara materi juga tidak ketinggalan dengan orang-orang yang lain. Nah, oleh karenanya kepada teman-teman saya, para penceramah, para mubaligh, jangan sekali-kali terima DP dan masang tarif. Haram itu, dosa besar itu. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harta yang tidak berharga, yang murah banget. Berapa juta kau pasang tarif dirimu, sama saja kau melacurkan dirimu untuk kepentingan dengan menjual agama kamu, dengan menjual ayat Quran. Padahal ayat itu hanya 1-2, hadis itu hanya 1-2. Kesononya kamu ngaco kemana-mana. Yang penting orang-orang bisa tertawa, bisa puas. Kau terima duit dan duit itu amplopnya kau pasangkan tarif. Wah, Masya Allah, dosa kali kau. Naudzubillah min dzalik. Berkata Ibnu Abbas, Inna Allah Ta'ala ja'ala dunya sarasata ajza. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia itu 3 bagian. Juz'an lil mu'min, wa juz'an lil munafiq, wa juz'an lil kafir. Allah menjadikan dunia ini 3 bagian. 3 bagian. Bagian yang pertama juz'an lil mu'min. Bagian yang pertama untuk orang mukmin. Bagian yang kedua, bagian yang lainnya untuk orang munafik. Bagian yang berikutnya untuk orang kafir. Orang mukmin menjadikan dunia itu yatazawwadu. Orang mukmin menjadikan dunia sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan orang munafik menjadikan dunia untuk bermegah-megah, berhias-hias, berhias diri di dunia dengan dunianya. Orang kafir ya tamatta, dia menikmati dunia ini untuk poya-poya, untuk hura-hura. Jadi tinggal dipilih. Kalau kita punya dunia, kita nikmati dunia ini dengan hura-hura, dengan poya-poya, berarti kita termasuk orang yang kufur, maksudnya ya, kafir di sini. Orang yang kufur, yang mengingkari adanya nikmat dari Allah. Kalau kita hanya jadikan dunia ini sebagai tempat, sebagai sarana untuk hura-hura dan poya-poya. Kemudian, jika kita menjadikan dunia ini sebagai perhiasan, bermegah-megah, maka kita termasuk orang munafik. Tapi kalau kita menjadikan dunia ini sebagai tempat, sebagai sarana, sebagai bekal untuk kehidupan menuju kebahagiaan di alam keabadian, maka kita termasuk orang yang beriman. Maka jika kita ingin menjadi orang yang beriman di hadapan Allah,
orang yang beruntung di hadapan Allah. Jadikan dunia ini sebagai sarana kita menuju akhirat. Sok bereken tah fakir, miskin, yatim, kaum du'a. Ya, jangan hanya ngomong saja wahai para mubalik. Ya, kita harus nyantuni yatim, harus baik sama fakir miskin, tapi pelitnya minta ampun. Loman. Hasil dari amplop ceramah nanti sisihkan untuk fakir miskin. Kalau pengen berkah, ya itu saya kira penceramah termasuk profesi, saya kira. Ya, Kiai Muksid Ghazali, mohon maaf ini kalau pendapat saya salah. Menurut pendapat saya, penceramah itu sama dengan dokter, ya, sama dengan apa itu nanti jaksa, ya sama dengan jaksa, sama dengan pengacara, artinya profesi lah. Oleh karenanya nanti kalau dapat amplop, berbagilah dengan sesama. 2,5% keluarkan, sudah mustahik zakat itu. Kalau memang penceramah, ya ceramah itu dianggap profesi. Kalau saya kira sekarang ya profesi lah. Ya, ceramah itu sudah jadi profesi ya. Artinya mendatangkan uang gitu. Maka itu harus wajib dizakati 2,5%. Ya, lebih dari itu justru lebih baik. Gitu ya, untuk keberkahan dunia dan akhirat kita. Lu kok jadi penceramah terus itu? Sumpah aku bingung kalau panitia nanya berapa kira-kira Kiai. Coba mohon jawaban dari Kang Uyan. Gampang. Saya jawab begini. Kiai berapa biasanya kalau dikasih amplop yang lain-lain? Kalau saya bilang biasanya berarti sama. Saya dengan masang tarif. Saya itu punya kewajiban datang diundang oleh panitia. Panitia punya kewajiban saya ngongkosin. Terserah. Ongkosnya mau berapa? Silahkan. Terserah Anda. Besar, kecil saya terima. Itu anugerah dari Allah. Hakikatnya Allah yang ngasih melalui tangan panitia. Saya tidak ada urusan dengan isi amplop itu. Nah, jadi kita harus saling apa ya? Saya juga sering jadi panitia. Kalau saya ngondang kiai, ya masa saya juga diundang sama panitia dikasih amplop tipis gegerendeng. Saya juga sama ketika ngondang orang lain, saya nggak berani ngamplopin tipis tentunya. Nah, begitu saling saja lah. Yang penting jangan nyebut nominal, itu yang haram. Ya terserah saja, mau besar mau kecil monggo, terserah panitia, bukan urusan saya itu. Jangan kau tanya isi amplop itu kepada saya sebagai seorang mubalik. Lamun orang gitu nembalan anak, itu bukan urusan saya, silakan urusan panitia. Iya, tapi kan Kiai biasanya, ya saya kan nanti mau enggak, udah. Jangan ngomongin itu di depan saya, ya saya tersinggung. Begitu, nanti juga dia, waduh galak Kiai teh wah gitu mah kudu diberi gede gitu atuh. Aing mah masih. Apalagi melihat UGB ya, gede banget begitu. UGB kan singkatan Ustadz gede banget. Masa panitia mau relang ngasih sedikit? Waduh, iya mah dahang lagi gede cenah gembul ya. Nah, pasti kudu amplop lagi kandel gitu. Yang penting jangan disebutkan. Ya, paham? Ya, begitu. Nanti Kang Uyan tanggal 31 saya mau ngamplop 113.000 aja, nggak apa-apa, ya. Saya diamplopin syukur enggak juga nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah enggak. Apalagi kalau buat NU enggak ada dalam pikiran saya. Dari NU ini saya harus menghasilkan duit, alhamdulillah enggak ada. Semoga Allah jaga hati saya selamanya, enggak ada. Justru saya harus bisa membiayai NU. Ngapain kita hidup di NU, kita hidup justru di NU, kita hidup di agama, kita harus menghidupkan agama. Ngapain kita ngomong-ngomong amplop terus mubalik kiai? Nah, nanti hilang muruah nanti kesananya, ya. Apa namanya, aib itu bagi kita seharusnya aib. Ya, paham mamanya, kudu paham. Piragun teu paham kene wae. Buset dah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.